Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para ulama yang saya hormati dan saya ta'zimi serta saya taati, para undangan dari Badan Wakaf, Yayasan, dan juga para asatidz dan semua alumni serta para santri yang saya cintai. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa mengadakan haul masyayikh dan milad atau maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul insyaallah dengan haul berarti tiap tahun kita akan mengadakan pertemuan mendoakan para masyayikh yang sudah wafat, dan maulid Nabi kita memperingati dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya biar kita teringat terus, harus kita peringati milad maulid Pondok Pesantren Ummul Qura Suyuti, biar ingat, biar bersyukur. Jikalau kita memperingati maulid Nabi karena kita senang, karena kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita memperingati haul masyayikh karena kita cinta pada guru-guru kita untuk mendoakan, dan juga mungkin ditambah oleh alumni memperingati milad berdirinya pondok, biar kita bersyukur. Mengapa? Karena apapun di dunia ini prosesnya dari tidak ada diproses dan akhirnya akan tidak ada, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu dan siapapun itu. Maka dalam kesempatan ini, terutama pada alumni, mumpung kita kumpul bersama, saya mengharap dan mungkin sudah saya instruksikan kepada salah satu alumni, coba WA saya ini diviralkan di WA Group, karena ini sangat penting. Mengapa? Kalau kita tidak menghitung-hitung, takut-takut kita nggak sadar, kemudian tiba-tiba kita dihitung oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi Allah menganjurkan dalam surat Al-Ahqaf yang saya viralkan di ayat 15 sampai ayat 16, yang bunyinya saya baca. Ini memang saya memang sengaja saya perintahkan. Judulnya, apa yang kita kerjakan apabila umur kita sudah 40 tahun. Alumni insya Allah sudah banyak 40 tahun.
dan pondok sudah umur 37 tahun. Madrasah umur 34 tahun. Fauzan ini umur 36 tahun. Dan lahir setelah pondok didikan setahun berikutnya. Mengapa kita harus menghitung-hitung? Karena firman Allah berfirman begitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha waja'a wa hamluhu wa fisaluhu 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah berfirman, wassaynal insan, saya memberi wasiat, saya nasihati, aku nasihati, kata Allah. Al-insana, manusia siapapun, biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dua. Wasiat Allah kepada manusia siapapun. Dan manusia siapapun pasti punya orang tua dua. Saya punya orang tua dua. Fauzan punya orang tua dua. Siapapun punya orang tua dua. Maka Allah memerintahkan bagaimanapun kita harus berbuat baik kepada orang tua dua. Jangan mentang-mentang. Meskipun kamu sebagai siapapun dan orang tua duamu juga siapapun harus berbuat baik dan menghormati kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya manusia itu hamil kurha, dalam keadaan payah. Wa wada'athu kurha, juga dalam keadaan payah waktu melahirkannya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamilnya dan menyusuinya sampai memisahkannya selama 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan berapa tahun itu? 2 tahun? 2 tahun? 6 bulan. Ini hitungan bulan Hijriyah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila manusia itu sampai dewasa, wa balagha 40 sanatan, dan manusia itu sampai umurnya 40 tahun, qala, kemudian dia mengatakan, nah ini. Apa dia mengatakan? Allah sendiri yang berfirman ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi
Allah seakan-akan menganjurkan kita berbuat baik kepada orang tua dua dan menghitung-hitung setiap tahun. Dan apabila sudah umur 40 tahun, kemudian dia melontarkan hatinya dengan kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, Rabbi auzi'ni, tunjukilah kami an ashkura, agar aku bersyukur ya Allah. Nah ini. Jadi intinya dengan kita mengadakan haul peringatan bukan untuk apa-apa, untuk bersyukur karena semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di isinya nanti. Bukan dari siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, semuanya pengabdian kepada Allah. Pondok sudah umur 37 tahun. Madrasah MUT sudah umur 36 tahun. Masyayikh ada yang sudah meninggal sekian tahun dan sekian tahun. Dan semuanya kita akan meninggal. Berarti kita harus setiap tahun minimal menghitung-hitung. Dan apabila karena sudah umur 40 tahun, terus kita berdoa begini, Rabbi auzi'ni, ya Allah, auzi'ni, tunjukilah kami an ashkura, agar aku bersyukur ni'mataka allati, nikmatmu yang an'amta alayya, engkau nikmati atau engkau beri nikmat kepada aku, wa walidayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua dua. Nah kalau sudah kita melontarkan begitu sewaktu umur 40 tahun dengan bersyukur, ya Rabb, alhamdulillah. Maka Allah ada janjinya ayat yang 16 ini. Saya baca terus doanya. Mungkin tahun yang kemarin, haul kemarin itu saya selebarkan. Enggak tahu apa diamalkan oleh anak. Ini amalkan terus sampai mati. Dimulai terutama waktu umur 40 tahun. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, agar aku ya Allah berbuat an a'mala salihan, amal yang baik, tardah, yang kau ridhai ya Allah. Nah ini. Jadi amal yang kita amalkan itu apapun kita kerjakan, ada unsur ridha Allah di dalamnya. Kalau nggak ada unsur ridha Allah, percuma, sia-sia kita hidup. Maka anak-anak alumni, saya pribadi yang sudah mulai mendekati ujung hidup saya, dan kalian yang sudah umur 40, ada yang belum, harusnya begitu sudah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, an-a'mala salihan tardah, untuk bisa beramal-amal soleh, yang amal soleh itu tardahu Allah, engkau meridai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah ya Allah li, untukku, fi dzurriyyati, dalam keturunan-keturunanku. Saya masih hidup, anak saya terus didoakan oleh kita, ya Allah, terus memperbaiki dan memperbaiki. Inni tubtu ilaika, dan sungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang pasrah diri, orang muslim. Nah ini doa dihafalkan minimal tiap hari lah berdoa. Kalau kita mengatakan begitu, bagaimana firman Allah berikutnya? Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amil. Mereka itulah yang berdoa begitu. Nataqabbal, aku terima dari mereka itu ahsana ma 'amilu, apa yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Diterima oleh Allah amalnya. Ini firman Allah.
Jadi kalau kita sudah umur 40 minimal, berikutnya sampai mati, terus kita ingat pada Allah, ya Allah, bersyukur terus, merasakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan diberikan kepada orang tua dua kita, dan terus bertekad untuk berbuat baik, yang mana perbuatan itu Engkau ridhai ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang muslim yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah, akan diterima oleh Allah amal-amal kita. Jadi firman Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaz an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Dan Allah ampuni segala kesalahan dan kejelekan kita. Dan ini inti hidup. Jadi anak-anakku sekalian, terutama yang sudah umur 40 tahun, hidupmu terus dipantau oleh Allah. Hidup semuanya terus akan dipantau. Gak akan kecolongan Allah memantau kita. Pasti ada nilainya setiap detik kita. Maka saya mohon pada diri saya sendiri, pada semuanya, dengan adanya hal ini bukan kita main-main, nostalgia demi untuk memperbaiki masa depan kita, memperbaiki masa depan pondok, karena pondok wadah untuk membentuk anak-anak kita seterusnya, anak-anak bangsa seterusnya. Dan ini dalam acara Maulid Nabi dan Haul Masyayikh, dan sebetulnya juga harus kita diingat Haul Milad Ma'had Ummul Qura Asyuti. Biar kita ikut bersyukur, mengembangkan terus. Karena ini adalah bukan amanat saya pribadi, bukan amanat almarhum Asyuti, bukan. Semuanya ini amanat kita semuanya. Dan insya Allah saya beritahukan bahwa pondok sudah ada tuntutan oleh keluarga, oleh alumni untuk mendirikan pesantren perguruan tinggi. Dan insya Allah kami sudah melangkah konsultasi ke Kopertais, konsultasi ke Kopertis, oleh LDikti, dan kebetulan di LDikti itu ketuanya Profesor Suprapto, masih orang Pamekasan. Mereka merespon, dan di Kopertais ada Kiai Imam, dan itu yang bertanggung jawab. Kiai Imam merespon sampai mengatakan Kiai Imam itu, loh, keponakan saya di situ, ayo saya bantu. Tanya, doakan semuanya ini dengan untuk melanjutkan perjuangan di jenjang-jenjang berikutnya. Jadi komitmen kita MUT sebagai wadah untuk membentuk karakter perguruan tinggi, wadah untuk melanjutkan pendalaman ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Karena ilmu yang ada itu ada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama, ilmu umum kita jadikan alat untuk mengabdi kepada Allah. Karena jangan sampai salah faham, seperti kedokteran itu ilmu Allah, teknologi itu ilmu Allah. Sampai Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama, bahwa sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ialah hanya ulama. Ulama setelah Allah menerangkan tentang macam-macam manusia, menerangkan tentang gunung, baru Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi orang yang tahu keagungan Allah, yang penuh dengan iman takwa yang kuat, itulah yang akan takut kepada Allah. Maka kita akan membentuk itu. Tidak akan kita pilih mana ilmu agama, tidak akan kita pilih-pilih mana ilmu agama, mana ilmu umum. Semuanya yang ada di dunia ini ada semuanya dari ilmu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji, kita perdalam, dan semuanya untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alumni-alumni kita sudah mulai lebih bergerak lagi
bukan hanya mementingkan pribadi kita menjadi orang soleh, ke depan kita memberikan umat. Karena kalau begini terus, umat dipermainkan oleh musuh. Minimal kita sudah melangkah. Dan kita alhamdulillah dalam bidang umum kita kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Bangkalan. Dan insya Allah saya umumkan ada sudah persetujuan awal. Kalau yang kedikti kita namai Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Kalau yang ke Partais, sekolah tinggi, nggak tahu Pak Mawardi ini apa, doakan. Ini sudah kita proses, tinggal menunggu proposal. Insya Allah minggu 2 minggu kita akan ke LLDT untuk teruskan ke Menteri. Karena kita tidak boleh langsung ke Jakarta, harus melalui Surabaya. Surabaya yang akan melanjutkan usaha kita. Ini saja mungkin. Jadi ke alumni, setelah kita menghitung-hitung diri, tetap kita melihat apa celah-celah untuk mengembangkan ibadah kita kepada Allah dengan melihat situasi sekarang ini. Ini saja mungkin saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bertekad mudah-mudahan kita selalu beramal soleh, yang mana amal soleh itu Allah meridainya. Dan mudah-mudahan juga, terutama kalau sudah umur 40, insya Allah sudah punya anak. Ya mungkin yang belum kawin gak punya anak mungkin. Yang sudah kawin insya Allah punya anak. Ada yang sudah 1, 2, 3, mungkin alumni kita sudah ada punya yang cucu. Mungkin ada yang punya cucu. Ada. Ya. Jadi pantas kalau sudah berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, aslih li fi dzurriyyati, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa langsung yang ngajari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Selamat pada semua alumni dan mudah-mudahan tetap semangat. Dan untuk tahun-tahun berikutnya tadi sudah ada sisa. Wah, tambah semangat lagi ini. Untuk modal berikutnya sudah ada katanya tadi. Berapa juta itu? Berapa juta? Enggak dihitung. Hitung biar transparan. Hitung transparan. Di pondok transparan semuanya kan. Ospus transparan, tiap tahun dihitung. Ada yang masih punya hutang ke Dapsa itu bayar itu. Bayar itu. Cilokan berapa? Bayar itu. Tetap dengan pengurus dicatat, gak dirubah-rubah, gak ada yang berani merubah, karena itu hak pondok. Menghitung-hitung juga nih. Ya sekian saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk, taufik, hidayah, sehingga kita lebih sempurna dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadhihi niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.